Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di acara podcast di palu.com. Sekarang ini saya bersama dengan Irwan. Irwan adalah pemilik kabarluwuk.com. Kita mau bahas apa nih, Wan? Saya rasa kita membahas secara umum saja bagaimana tentang kemudian perkembangan Kabupaten Banggai hari ini. Ketika kemudian ada rencana untuk menjadi Sulawesi Timur. Berat bahasannya ini. Artinya itu menjadi dambaan masyarakat di wilayah Kabupaten Banggai saat ini. Kalau bicara politik tingkat tinggi nih, bayangkan bahas Banggai yang akan berencana jadi Sulawesi Timur. Dan kawan saya belum tanya juga, tapi tak apalah. Kalau tidak kita bahas persoalan wisata lah, minimal atau gimana yang terserah lah. Oke. Bang Roni tadi yang ganti. Iwan ini lama di Luwuk. Pasti pagi dia tidak tahu apa potensi sebenarnya. Kira-kira Wan, Luwuk itu sebagai kabupaten di provinsi tengah yang termasuk kabupaten cukup maju. Kira-kira potensi ekonomi yang ada di sana selain pertambangan kelautan. Nah, kalau untuk di wilayah Kabupaten Banggai sendiri, di sana kan banyak sebagai juga sentral pangan, kan? Kita bahkan juga salah satu pemasok pangan dalam hal ini beras untuk beberapa wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bahkan beberapa di antaranya kemudian dibawa keluar provinsi, ada yang ke Gorontalo dan ke Makassar. Selain itu potensi peternakannya juga di sana cukup besar. Hanya saja memang perlu pengembangan dan pengelolaan secara modern. Jadi belum ada modernisasi sektor itu. Kalau dari sektor pertambangan sendiri ada berapa perusahaan pertambangan dan Nah, kalau berbicara sektor pertambangan, di sana kan kita ketahui ada perusahaan pengelolaan gas yang metodenya dari hulu dan hilir ya. Ada COG Tomori Medco, terus ada PTDS LNG, ada Pertamina EP Aset 4, terus ada sektor pertambangan nikel juga seperti PT Dharma Karsa, terus ada beberapa perusahaan pertambangan nikel juga lainnya. Nah, kalau saya melihat justru Om Roni, perusahaan pertambangan ini yang menarik untuk dibahas kalau sore ini bincang santai kita. Luar biasa, berarti kaya ya. Iya, tapi lumayan, ya. Justru Om Roni, bahwa yang saya mau katakan dengan adanya pertambangan itu tidak mampu membuat masyarakat di sana secara signifikan sejahtera. Nah, itu yang menjadi. Ini persoalannya apa ya? Kira-kira dari pandangan kacamata jurnalis seorang Irwan, kabar lu dan bidang terkait. Nah, persoalannya di mana? Apa jadi jangan ekonomi? Baik, Bang Ron. Untuk persoalan yang kemudian memicu atau memunculkan kesenjangan sosial itu, pertama menurut saya, apa yang diharapkan masyarakat itu dengan keberadaan perusahaan pertambangan di sana tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pertama, memang di masa-masa awal iya, bahwa perusahaan pertambangan itu masuk mempekerjakan ribuan orang dan cukup banyak yang menyerap tenaga kerja. Namun belakangan setelah pasca produksi, maksudnya sudah berproduksi, secara perlahan kemudian karyawan itu dikurangi. Iya, sehingganya ada karyawan-karyawan yang kemudian tidak lagi bekerja alias mengganggu. Nah, munculnya kemudian hal lainnya yakni bahwa tidak tersedianya atau tidak siapnya masyarakat
kemudian bagaimana untuk menjadi supporting perusahaan. Jadi seperti misalnya bahwa perusahaan membutuhkan pasokan pangan, pasokan lainnya yang kemudian harusnya dipasok oleh masyarakat lokal. Nah, faktanya bahwa barang-barang yang dibutuhkan perusahaan itu dipasok dari luar, Bang Roni, sehingga membuat masyarakat di sana juga tidak berputar perekonomian, dan ini fakta. Jadi kalau dari sisi tenaga kerja, berapa persen kegunaan terlokat juga kalau mengurangi tingkat pengangguran ya ada, tapi kalau besarannya sih menurut saya dari jumlah pengangguran yang ada di wilayah jumlah pekerja, maksud saya jumlah pekerja produktif yang ada di Kabupaten Bangka itu jumlahnya hanya bisa masuk 10-20% yang terserap untuk saat ini. Nah, pertanyaannya saya kemudian ini, Mbak Bro, apa sih yang kemudian bisa pemerintah lakukan kan dengan banyaknya tenaga kerja produktif ini yang tidak terserap di sektor tambangan itu? Nah, saya coba mendalami itu, Bang Ron, bahwa harusnya penyiapan sumber daya manusia itu juga harus perlu ya, karena jika terus dibiarkan kita hanya mengharap sebagai masyarakat pekerja, bukan sebagai seorang entrepreneur gitu. 20% apakah itu juga bagian dari karena 20% ya bisa saya sebutkan seperti itu, bisa Bang Ron ya. Kalau upaya-upaya pemerintah dan juga pihak swasta dalam perangkat nah ini Bang Ron yang menarik, kita saya sebagai jurnalis pun melihat gini, bahwa ketika upaya-upaya CSR atau kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan, khususnya lingkungan areal perusahaan, banyak yang menurut saya ya tidak tepat sasaran, terus tidak tepat manfaat gitu, sehingga terkesan perusahaan hanya menggugurkan kewajibannya begitu untuk menjalankan PR-nya, sehingga ya masyarakat itu akhirnya seperti itu, seperti saat ini yang terjadi, hanya mengharapkan adanya CSR yang kemudian terputus. Harusnya kan CSR itu mampu membangun ekonomi kemandirian masyarakat berkelanjutan sehingga bisa mandiri. Kalau saya melihat belum, kalaupun ada itu kecil persentase. Bahkan kalau saya amati bahwa yang memang terjadi saat ini, mereka digenjot untuk kemudian membuat suatu produk kreatif atau produk olahan, produk hasil lainnya yang akhirnya ujung-ujungnya terbentur di sektor pemasaran. Nah, ini juga ya, ini juga Bang Roni bukan menjadi kesalahan dari perusahaan itu, bukan. Maksudnya gini, harus ada interkoneksi ataupun saling keterkaitan. Jadi antara perusahaan, pemerintah atau sektor lainnya yang kemudian sama-sama mengeroyok hingga apa yang kemudian dihasilkan oleh masyarakat yang dibantu melalui program CSR itu berkelanjutan. Sebentar lagi Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten yang akan melatih pemilihan kepala daerah. Kalau dari analisis Irwan untuk ke depan ini apa yang prioritas yang harusnya akan dilakukan oleh daerah? Nah, kalau dia berkaitan dengan pilkada ya, saya secara umum bisa bilang bahwa di wilayah Kabupaten Banggai itu unik, bahwa
ada stigma di masyarakat bahwa kepala daerah itu di Kabupaten Banggai yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan oleh masyarakat itu belum pernah ada sejarah 2 periode. Ya, dan itu ya fakta menarik itu. Nah, berarti incumbent belum pernah naik 2 kali. Ya, dan itu setelah pemilihan langsung ya oleh masyarakat, bukan waktu di wilayah. Kalau di pemilihan langsung itu kan ada beberapa yang kemudian menjabat. Ya, nah menurut saya gini, untuk pilkada di wilayah Kabupaten Banggai itu siapapun, kita melepas stigma itu tadi bahwa siapapun pemimpin yang kemudian mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat bukan melalui janji palsu atau janji yang tidak mampu direalisasikan, saya yakin pasti kita terpilih. Nah, ini yang menarik Bang Roni, bahwa di Kabupaten Banggai itu memiliki, saya amati ya, di 4 kali pilkada terakhir bahwa selalu ada potensi-potensi, ya, terutama ini yang saya mau bilang ke masyarakat Kabupaten Banggai juga, kita harus cerdas berdemokrasi, kita harus menempatkan demokrasi itu sebagai asas tertinggi untuk mencari pemimpin kita, dengan tidak terkotak-kotak atau terpecah. Dan sudah beberapa kali terjadi, menariknya ini menurut saya Bang Roni, sudah beberapa kali terjadi di wilayah Kabupaten Banggai kasus suku, ras itu, ya ras, untuk kemudian dijadikan politik, dipolitisasi itu kesukuan yang kemudian membuat masyarakat di sana terpecah. Ya, mudah-mudahan di pilkada ini tidak terjadi. Amin, lagi, amin. Dan itu memang harapan semua masyarakat. Itu sangat sensitif sekali kalau masalah ras, kurang baiklah untuk pilkada ke depan. Dan semua pilkada bisa berjalan dengan baik. Kira-kira Wan, di pilkada yang pengamatan Iran ada berapa pasangan yang berpotensi main? Analisis seorang wartawan yang hari-hari meliput isu-isu di kabupaten ini. Nah, kalau menurut saya Bang Roni, untuk saat ini ya, sampai per hari ini yang sudah hampir memastikan itu 3 pasang. 3 pasang ya, yang sudah hampir memastikan diri itu ya. Karena telah terpenuhinya syarat ya kan, berdasarkan, kalau untuk wilayah Kabupaten Banggai gini, syarat untuk dapat maju atau mendaftarkan diri di KPU itu 7 suara. Ya, perwakilan dari partai. Ya, ada di DPRD. Nah, kalau untuk saya bilang tadi 3, mereka itu sudah memenuhi 3 pasangan ini, sudah hampir bisa memenuhi, dan menurut saya juga hampir terkunci sih di 3 pasangan itu, karena beberapa pilkada kemarin juga 3 pasang akhirnya. Ada incumbent akan maju lagi ya? Ya. Kemudian siapa-siapa itu? Biar masyarakat Banggai akan memilih, kita bantu visualisasi bahwa ini calon-calon yang akan siap maju menentukan. Bro, kalau untuk saya berbicara siapa dan siapa saja mereka, begini, berarti kita bicara secara umum saja dulu ya. Karena saya juga tidak mau terlalu masuk ke dalam ranah politik itu, karena sampai hari ini juga belum ada ketetapan atau keputusan KPU terhadap, dan juga belum ada pasangan yang mendaftar per hari ini. Karena belum waktunya. Yang jelas ada 3 pasang ya. Ya.
Kalau untuk pasangan sampai saat ini ada 4 gitu. Ada 4. Ya. Ada incumbent Ya. yaitu Erwin Yatin dan Mustar Labolo. Terus ada Amir Tamoreka Burhanuddin Masyidi. Terus ada Sulianti Murad dan Zainuddin Abidin Ali Hamu. Terus ada Syamsul Bahrimang dan Happy Manopo. Ya. Nah, ini yang menurut saya saat ini kencang digadang-gadang untuk maju. Ya. Berarti ada 4 pasang ya kan? Nah, kemudian saya bilang tadi kenapa untuk saat ini baru 3 menurut saya, karena berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa berdasarkan surat rekomendasi yang sudah berbentuk B1 KWK itu hampir memastikan 3 pasang. Ada 1 pasang lagi yang kemudian sementara berproses gitu. Dan kalau untuk dirinci siapa saja yang sudah memiliki rekomendasi itu janganlah belum bisa. Karena masing-masing bisa saja menyembunyikan rekomendasi mereka, Bang Ron. Atau kita tunggu saja dari KPU-nya. Ya, boleh. Lebih yang lebih berkompeten ya KPU-nya. Kalau kita tidak membuka opini publik yang akhirnya menjadi kita melampaui kebijakan dari KPU. Nah, benar Bang. Luar biasa. Kira-kira lu itu ke depan kan dibuat kota seperti apa? Ini kan saya dari dulu bilangnya kota Luwuk itu adalah kota air. Kota air ya gimana ya? Maksudnya apakah potensi itu lebih banyak bersumber dari air atau dari lautnya atau dari apakah namanya topologi ya? Kondisi kotanya seperti yang dikelilingi atau berada di Teluk gitu ketika di Kota Palu. Nah, kalau sebenarnya Kota Luwuk berair itu sebenarnya sebuah penyingkatan. Ya, bersih, aman, ramah dan indah berair. Jadi, tapi memang secara topologi bahwa di wilayah Kabupaten Banggai itu terdapat banyak sekali sungai. Bahkan ada beberapa sungai yang cukup besar. Nah, kalau kita bicara pemanfaatan sektor perairan dan pengairannya, di Luwuk itu memang nyata dan besar, ya kan? Perikanannya ya? Perikanannya, sektor perikanannya sudah ekspor ke luar negeri. Terus sektor pertaniannya ditunjang oleh pengairan tadi. Saja cocok di sungai berair, hanya saja ada dampak yang kemudian harus diatasi dari potensi berair ini. Seperti yang kita dengar beberapa waktu lalu, terus ada di pemberitaan media online Kabar Luwuk bahwa sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Banggai itu terdampak banjir. Itu dari dampak dari berair tadi. Jadi memang pemerintah juga harus memikirkan ke depan bagaimana Luwuk itu tidak menjadi sumber banjir yang berulang. Nah, benar. Mudah-mudahan lah pemimpin ke depan siapa nanti kita memikirkan ini biar Luwuk menjadi kota yang indah, berair, tapi juga kota yang orang bilang kalau berair itu kan selalu identik dengan bahasa, ada bahasa gitu. Lebih banyak uang masuk lah gitu. Basah, tempat basah seperti begitu ya. Jadi sebenarnya Bang Ron, bahwa benar itu bahwa sebenarnya wilayah Kabupaten Banggai itu menurut saya memang salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang bisa saya katakan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Tengah terbesar setelah Morowali ya, karena ada IMF di sana ya kan. Ada pertambangannya luar biasa termasuk nanti itu jadinya lebih besar. Oke, saya kira cukup ya untuk diskusi kita sore ini bersama Purwan dengan redaksi Kabar Luwuk.com. Kita membahas dulu seputar Kota Luwuk dan Kabupaten Banggai. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Salam. Nanti kalau masyarakat di wilayah Kabupaten Banggai atau terutama para tokoh-tokohnya ingin berbicara di ruang ini, di Ini Palu Podcast, dapat menghubungi manajemen
di inipalu.com atau inipalu.net. Silakan kirim CV atau apa untuk kemudian dapat dihubungi. Nanti Ya. dibicarakan untuk dapat bicara seperti saya. Ya. Kita ini suasana bincang santai. Salam sore Ya. dan salam hormat dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Halo, selamat siang. Belum apa ini? Bukan kita sudah ini. Coba cek di Coba cek di YouTubeku, di Facebookku. Facebook. Kesehatan. Terlalu resmi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi di program Inipalu Podcast. Sore hari ini saya bersama kawan saya Irwan dari Kota Bale. Itu diputar di sini. Iya. Ini yang ini. Bukan putar situ, di sini. Kasih longgar, yang atas. Ya, baru fokus berdiri. Kota Bale dia. Kota Bale kita. Iya. Ini kan rata-rata kalau tapping. Ya, terus putar atas. Yang itu, putar selonggar lagi. Baru putar ke atas. Putar ke kiri. Terus angkat. Ya, kasih span. Oh, Nah, ini deh. iya, itu kalau mau berdiri Kalau begitu. Facebook Ya. begitu dia. Dapat semua. Tapi yang kemarin kita tidak Tidak, dia punya dia pengaturannya dia sama Dani. Sudah dapat. Dapat 2 orang. Kita balik kita orang tadi tuh. Kita balik. Ada pengaturan. Sudah banyak menonton ya. Jadi sekarang sudah. Sudah masuk karena ada.